preklinik itu kita uji lagi. Bahkan termasuk yang kemarin di Bandung itu kita uji lagi seberapa jauh manfaatnya, efikasinya, seberapa jauh efek sampingnya. Ya alhamdulillah sampai sekarang belum ada laporan efek samping. Kita coba pada ribuan belum ada efek samping. Tapi belum tentu tidak ada efek samping. Tetapi ini kita ada organisasi namanya KIPI yang melindungi masyarakat melalui riset-riset tentang efek samping. Mungkin 1000 nggak ada efek samping, tapi ketika kita uji coba 1 juta ada. Efek sampingnya apa? Tentu saja bukan berarti dihentikan, tapi bagaimana mengatasi efek samping. Seperti itu. Jadi boleh dibilang amannya pasti dijamin oleh pemerintah aman. Memang tidak ada yang sempurna aman buatan manusia, tidak ada. Tetapi itu bukan berarti kita harus terlalu takut. Ya, kemudian kalau tentang halal, saya kira kita sudah punya lembaga yang mengawal sejak awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi Jawa Tengah. Saya sudah bersama dengan Dr. Budi Laksono, Master Head Science ya dok, betul dok ya? Health Science ya. Head Science, ilmu kesehatan ya. Nah, saya ingin mengajak diskusi dengan dokter mengenai beberapa hal yang menyangkut masalah COVID. Tapi sebelumnya saya ingin perkenalkan dulu bahwa Dr. Budi Laksono ini adalah dokter pejuang yang waktu-waktunya banyak dihabiskan untuk melayani masyarakat secara langsung. Dulu pernah sibuk mengurus jambanisasi. Sekarang begitu ada COVID, beliau juga masih cenderung fokus untuk mengurus masalah COVID. Tapi sebelumnya mungkin dokter bisa cerita sedikit sampai di mana itu proyek jambanisasi, dok? Ya, alhamdulillah sejak bulan November tanggal 1 di mana kita sudah resmi ada 1 juta yang terbangun, 1.037.000. Kita mendapatkan sertifikat MURI dan kita resmikan penerimaan itu pas di dalam Disnatalis Undip Semarang, dan kemudian kita deklarasikan karena ini merupakan suatu awalan kita bergerak menuju gerakan WC untuk semua keluarga membangun 20 juta jamban. Luar biasa ya. Nah, ini tantangan yang berat karena memang kami tidak punya apa-apa, tapi kami mempunyai mimpi, mempunyai hal yang bagus yang saya yakin setiap orang yang peduli akan bergabung dan bersama-sama nanti akan membangun. Alhamdulillah advokasi kita sampai ke meja Pak Jokowi sehingga pada bulan Desember Pak Jokowi disposisi ini harus dikerjakan. Ya. Disposisinya turunnya ke Pak Menteri Kemenko PMK. Karena Pak Menteri PMK bingung, DPD-nya bingung bagaimana membangun 20 juta, katanya ada duit, katanya ada teknologi, makanya saya diundang. Setelah saya buka teknologinya, saya buka duitnya, di mana adanya, mereka mantuk semuanya. Dan bersemangat. Pada bulan Februari kita masih rakor dengan timnya Pak Kemenko PMK, sayang bulan Maret kita masuk COVID. Sampai sekarang, tapi kami tidak berhenti, kami hanya tertunda sebentar, seperti itu. Dok, kalau ada program 20 juta, itu berarti kan masih banyak yang belum mempunyai jamban ya dok. Kira-kira masih berapa persen dari seluruh penduduk Indonesia ini yang belum punya jamban? Antara sekitar 30%-an.
30% ya. Iya. Baik Dok, mudah-mudahan program ini lancar, segera berhasil. Nah, saya akan beralih kepada kegiatan dokter sebagai relawan COVID-19. Ada satu ide, saya tidak tahu awalnya dari mana, yang kemudian sangat populer dan diterima di mana-mana, itu adalah pengobatan dengan plasma darah ya Dok. Itu gimana ceritanya itu Dok? Jadi sebenarnya ini bukan ilmu yang baru, bahkan ilmu sangat lama sekali. Bahkan sejak tahun 60 kita sudah melakukannya, ke dunia kedokteran kita sudah melakukannya, dan kita sudah sering melakukannya juga. Misalnya kalau kita kegigit ular, maka kita akan mendapatkan ABU, anti bisa ular. Anti bisa ular itu dulu dibuat dari kuda. Jadi kuda itu disuntik atau digigitkan ular-ular. Ada, kalau di Indonesia ada 10 ular utama yang berbahaya, yang bisa menyebabkan kematian. Pabriknya di Bandung, kudanya itu disuntik bisa itu. Pertama kudanya meriang-meriang, tapi besok kebal. Dosisnya ditingkatkan atas 5-10 itu, sehingga serumnya atau plasmanya di darah kuda itu mengandung anti bisa ular. Nah, kemudian setiap berapa bulan sekali kudanya disedot plasmanya, darahnya. Zaman itu diambil darahnya, kemudian disentrifuge, plasmanya akan di atas, darahnya akan mengendap di bawah. Plasmanya ini diambil. Nah, diambil ini plasmanya sudah mengandung anti bisa ular yang dosisnya cukup lumayan. Sehingga disimpan, kemudian diberi zat-zat pengawet, kemudian dimasukkan dalam file. Kalau ada orang yang sakit disuntikkan, dan itu dikirim oleh Bio Farma ke seluruh dunia. Jadi kita eksportir plasma anti bisa ular, termasuk India juga. Tetapi India sekarang menggunakan cara yang lebih canggih, bukan plasma dari kuda. Di sana ada orang-orang yang kebal, atau orang yang membiasakan diri untuk kebal. Makanya orang-orang ini oleh pemerintah atau perusahaan plasma di India dihidup-hidupi. Akhirnya mereka donor darahnya untuk donor, plasmanya diambil untuk membuat. Plasmanya lebih mahal karena ini dari manusia, sehingga harganya lebih mahal. Atau human plasma anti bisa ular, ini lebih mahal. Nah, itu sudah lazim kita gunakan, dan begitu pula dalam konteks COVID ini. Dalam konteks COVID ini sama seperti bisa ular. COVID ini adalah protein yang oleh tubuh itu kalau masuk akan dilawan. Lawannya itu dengan membentuk namanya imunoglobulin. Nah, pada orang-orang yang pernah sakit, apalagi sampai berat, tentu saja imunoglobulinnya sangat tinggi. Apalagi dia sehat, dia sembuh ya. Artinya sembuh itu berarti imunoglobulinnya sangat tinggi, sehingga dia mampu mendesak kuman itu sehingga kumannya hilang, musnah, sehingga tubuhnya mengandung plasma konvalesen yang sangat lengkap dan kuat. Nah, ini kalau diambil plasmanya dan dimasukkan ke dalam orang yang sakit, teorinya akan meningkatkan imunoglobulin anti COVID itu di dalam tubuh orang yang menerima. Nah, dari situlah maka kita punya pemikiran, dan itu sebenarnya sudah lazim di negara-negara lain, sudah dicobakan, dilakukan, pada beberapa case bisa memperbaiki. Tapi tidak semua case, apalagi kalau yang berat, karena COVID ini tidak cuma virusnya menyebabkan kematian, tetapi metabolisme tubuh yang kacau itu yang membuat kematian. Sehingga penggunaan plasma ini bisa dipakai pada kondisi-kondisi tertentu di mana dokter pasti akan tahu itu. Dok, seberapa besar persentase keberhasilannya menggunakan plasma darah ini? Ya, sebenarnya untuk menguji secara objektif, kita tidak bisa menggunakan testimoni. Misalnya orang yang, saya sembuh karena saya kebetulan dapat plasma, nggak bisa. Tentu saja menggunakan suatu riset randomized control trial seharusnya untuk mengetahui atau menjawab jumlah ini. Banyak orang yang
diberi itu juga meninggal. Karena memang dan metabolisme yang terganggu banyak sekali. Oleh karena itu untuk menjawab ini secara objektif harus melakukan tes RCT dan multi center. Nah, sampai saat ini terus terang di Indonesia sejak bulan April lalu Kemenkes dan Satgas Covid nasional sudah melakukan tes atau eksperimen ini, cuma sayang belum dibuka hasilnya. Bahkan rekan-rekannya juga belum dengar. Oleh karena itu secara tidak langsung beberapa center yang di Jawa Tengah ini lagi kita kumpulkan untuk workshop seberapa jauh pengalaman mereka. Tapi itu tidak bisa dikatakan bahwa itu mewakili secara saintifik bahwa ini berhasil atau tidak. Tetapi secara teoritis itu bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Sudah seberapa banyak yang memanfaatkan itu, Dok? Banyak sekali. Bahkan kebetulan kami dari Perhimpunan Donor Darah, kami mendorong pada masyarakat untuk mendonorkan. Pada saat yang sama karena kami mengkampanye gerakan kesetiakawanan kemanusiaan ini, otomatis banyak orang juga yang meminta pada kami. Nah, otomatis dari situ kita lihat banyak yang sudah dilakukan, bahkan di Jawa Tengah ini, di Center Muwardi misalnya, di beberapa rumah sakit di Semarang, di lain itu sudah melakukannya juga. Ya. Dok, itu seberapa susah untuk mendapatkan donor itu? Karena saya lihat persyaratannya kan rumit banget begitu. Ya, sebenarnya yang paling rumit itu, paling susah adalah menemukan orangnya yang ikhlas. Ya, sebenarnya kalau orangnya yang ikhlas mau berdonor, apalagi tidak takut, kadang-kadang ada orang yang ikhlas tapi takut ketahuan kalau dirinya itu kemarin kena COVID. Nah ini, itu tidak mudah sekali. Tapi alhamdulillah kemarin kita sharing-sharing lebih dari 20 orang dengan sukarela, Pak saya kemarin ini kami daftar menjadi daftar di BIS kami. Begitu juga kami mendorong karena yang punya database secara etika orang bisa masuk, kami punya juga database, tetapi database sekunder yang primer adalah dari rumah sakit, yang punya etika adalah rumah sakit untuk memberi informasi. Oleh karena itu kami sekarang mendorong rumah sakit untuk membentuk paguyuban ini donor darah di rumah sakit masing-masing. Karena banyak rumah sakit yang minta, loh, saya tanya, loh, Anda itu rumah sakit punya ininya kok nggak bisa ini. Oh iya ya. Nah, terus mereka membuat. Alhamdulillah hari ini kami mempunyai 2 rumah sakit yang declare sudah mempunyai paguyuban di rumah sakitnya. Sehingga rumah sakit itu kalau ada orang yang memerlukan terapi plasma, saya kira tidak akan kesulitan. Seperti itu. Tapi saya nggak akan ngomong rumah sakitnya mana. Ya Dok, itu kan nggak boleh yang komorbid, nggak boleh. Kemudian kalau perempuan nggak boleh yang sudah melahirkan. Itu kan makin mempersempit yang bisa mendonorkan itu. Ya, memang yang mendonorkan agak berkurang dari jumlah yang harus ada yang bisa mendonorkan. Tetapi tentu saja kita memerlukan orang yang betul-betul, karena ini darah dimasukkan ke dalam darah orang, harus betul-betul punya manfaat, punya safety. Misalnya seperti ibu hamil, pernah hamil. Sebenarnya bukan hamilnya, tetapi pada orang yang hamil ini akan memunculkan antibodi HLA misalnya. Nah ini kalau ditransfusikan pada orang yang alergi bisa menyebabkan ketidakbaikan. Makanya orang tetapi bukan tidak bisa orang-orang yang hamil yang tidak terbentuk antibodi HLA juga nggak apa-apa. Oleh karena itu sebenarnya itu istilahnya pintu masuk yang pertama yang sebenarnya nanti bisa dikonsultasikan ke berikutnya. Kalau memang orangnya niat, coba dites antibodi HLA. Kalau nggak ada, oh nggak apa-apa, lewat. Seperti itu. Kemudian tentang yang lain-lain itu adalah sesuatu yang tujuannya supaya kita mendapatkan antibodi yang tertinggi. Kenapa orang itu misalnya kok badannya sehat, ya? Itu harapannya antibodinya juga sehat. Kemudian kenapa kok orangnya itu habis sakit? Habis sakit itu orangnya punya antibodi yang paling tinggi.
seperti itu dan sebagainya. Ya, dok, itu seperti donor darah biasa ya, nggak ada risiko apa-apa untuk yang donor itu ya? Justru kalau kita bilang lebih ringan lagi. Kalau donor darah itu diambil 300 cc, di situ ada darahnya, ada cairannya. Kalau orang ini cuma diambil, kalau ini unit pendonornya itu modern seperti Palang Merah Semarang, Palang Merah Jakarta, bisa disedot gitu, yang keluar nanti yang diambil cuma plasmanya, darahnya boleh dikembalikan lagi. Kalau misalnya diambil darahnya semuanya, bisa juga nanti di centrifuge, plasmanya diambil, darahnya nanti dipakai untuk whole blood untuk orang yang perlu darah segar yang lain seperti itu. Baik dok, sekarang kita pindah diskusi mengenai vaksin. Jadi kalau menurut persepsi masyarakat atau yang diwakili oleh Dr. Budi ini, karena yang sehari-hari bergaul dengan masyarakat, ini kira-kira harapannya apa terhadap vaksinasi yang massal ini nanti dok? Ya tentu saja kita semuanya, bahkan hampir seluruh dunia sangat berharap. Karena virus COVID ini mudah menular. Bahkan sekarang muncul lagi strain-strain tertentu yang katanya jauh lebih menular lagi. Ini membuat semua dari kita ini takut, tetapi di sisi lain kita berharap bisa bekerja, bisa bergaul, bisa wisata normal. Ini sesuatu kontradiktif antara ketularan dan pergaulan atau tata kerja seperti ini. Oleh karena itulah vaksin ini bisa menjadi solusi. Kalau orang itu misalnya harus keluar, tetapi kalau dia sudah divaksin, tentu saja lebih aman. Kalau dokter dan perawat ini harus merawat orang-orang yang sakit, kalau dia sudah kebal atau sudah divaksin, tentu saja dia akan lebih confidence, lebih percaya diri, tidak ketakutan. Selama ini orang, ya boleh dibilang, kalau kita merawat orang sakit ini, kalau kita belum punya kekebalan, kita mikir sekali loh, yang dihadapi ini risiko sekali. Oleh karena itu kita betul-betul setiap dokter perawat yang masuk ke ruang itu paling tidak mesti nalurinya mesti akan berdoa minta perlindungan kepada Tuhan. Karena apa? Alat-alat yang dipakai ini belum tentu melindungi 100%, kan seperti itu. Ya, dok, menurut informasi kan ini akhir Januari ini sudah dimulai dan diprioritaskan pada tenaga nakes. Tapi kan berbagai kontroversi itu kan masih terjadi di masyarakat. Pertama, apakah vaksin ini aman dari segi medis? Apakah vaksin ini halal dari segi agama? Kalau menurut dokter gimana itu? Ya, pertama jelas aman. Oleh karena untuk menjamin bahwa apa yang dimasukkan itu aman, pihak produsen, pihak pemerintah mengawasi betul uji cobanya. Jadi tes preklinik 1, 2, 3, bahkan sebelumnya tes laboratorium ya, untuk mencari virus yang sudah betul mati, kita harus betul-betul lihat itu virusnya mati enggak. Ada uji cobanya. Kalau dia lagi semaput atau pura-pura mati, berbahaya ini kan. Kemudian ke preklinik, itu kita uji lagi. Bahkan termasuk yang kemarin di Bandung itu kita uji lagi. Seberapa jauh manfaatnya, efikasinya, seberapa jauh efek sampingnya. Ya alhamdulillah sampai sekarang belum ada laporan efek samping. Kita coba pada ribuan, belum ada efek samping. Tapi belum tentu tidak ada efek samping. Tetapi ini kita ada organisasi namanya KIPI yang melindungi masyarakat melalui riset-riset tentang efek samping. Mungkin 1.000 nggak ada efek samping, tapi ketika kita uji coba 1 juta, ada. Efek sampingnya apa? Tentu saja bukan berarti dihentikan, tapi bagaimana mengatasi efek samping. Seperti itu. Jadi boleh dibilang amannya pasti dijamin oleh pemerintah aman. Memang tidak ada yang sempurna aman buatan manusia, tidak ada. Tetapi itu bukan berarti kita harus terlalu takut. Ya, kemudian kalau tentang halal, saya kira kita sudah punya lembaga yang mengawal sejak awal tentang kehalalannya. Tetapi kalau kami mengambil dari sisi yang agak moderat sedikit, sebenarnya kalau namanya obat, non sewu, ada beberapa orang mengatakan kalau namanya obat, barang yang haram pun kadang-kadang kalau nggak ada alternatif bisa dihalalkan dalam konteks itu. Nah, makanya kita jangan terlalu terlalu sempit
melihat konteks obat seperti itu. Ya, Dok, apakah dengan prioritas didahulukan tenaga kesehatan itu sekaligus bisa jadi uji coba gitu, masyarakat bisa melihat dampaknya kepada tenaga kesehatan gitu? Ya, ya, ya. Saya kira kalau uji coba sudah tidak perlu dalam arti gini. Jadi jangan sampai, ini nanti makanya orang itu kan selalu berpikir negatif. Oh kalau apa benar aman, coba saiki presiden dhisik kan gitu kan. Coba saiki Pak nganu dhisik, coba kamu dhisik kan gitu kan. Seakan-akan uji coba. Uji coba sudah lewat. Dengan uji coba ketiga ini kita sudah lewat. Artinya bukan uji coba, tetapi pemilihan tenaga kesehatan ini dasarnya adalah risiko. Tenaga kesehatan pun juga beberapa level. Tenaga kesehatan yang diutamakan adalah tenaga-tenaga kesehatan yang memang sehari-hari melayani orang-orang umum. Misalnya di rumah sakit bangsal COVID atau di bangsal UGD yang melayani orang tidak urusan dia tidak tahu dia COVID atau tidak. Kan seperti itu. Orang-orang ini yang melayani orang ini harus dilindungi dulu. Kenapa? Karena dia yang paling risikonya paling tinggi. Seperti itu. Tetapi juga fase pertama bukan cuma tenaga kesehatan, tapi juga tenaga-tenaga publik. Misalnya polisi yang setiap hari kalau ada kecelakaan dia nggak urusan, dia kena COVID, kalau kecelakaan harus diangkat dulu kan begitu. Nah orang-orang seperti ini harus didahulukan juga. Kemudian juga misalnya Pak camat atau anggota DPR yang setiap hari harus ke lapangan misalnya. Orang-orang ini Pak Lurah, kader desa, tokoh-tokoh masyarakat yang setiap hari harus ceramah di masjid di ini harus didahulukan. Ini konteksnya seperti itu. Jadi pendahuluan ini didasarkan pada perlindungan orang yang paling berisiko dan paling berisiko menularkan, berisiko ditulari atau berisiko menulari. Seperti coba bayangkan misalnya ada nonsewu, ada guru ngaji. Dia misalnya kena COVID, itu setiap hari ngajari 5 orang, keliling, wah bahaya kan? Orang ini makanya harus dilakukan, diprioritaskan dulu, seperti itu. Jadi masyarakat harus memahami konteksnya gradasi stepping itu, tetapi juga masalahnya juga dipahami juga, ketersediaannya juga sangat kecil daripada yang dibutuhkan dan semuanya, seperti itu. Ya. Dok, kalau soal vaksin kan baik tenaga kesehatan maupun masyarakat ini kan sudah punya banyak pengalaman, macam-macam vaksin ya, sampai anak-anak dan sebagainya. Nah pertanyaannya itu apa sih bedanya ini vaksin COVID dengan vaksin-vaksin yang lain? Pada dasarnya tidak berbeda, sama. Ya. Vaksin ini adalah protein dari kuman-kuman atau virus-virus yang dilemahkan, ya, atau dimatikan, ya, kemudian dimasukkan pada orang. Atau kadang-kadang kalau memang lebih canggih, diambil dari fragmen proteinnya saja, tidak protein keseluruhan dari fragmennya, sehingga memudahkan untuk menduplikasi, memperbanyak. Masalahnya seperti itu. Nah, sama seperti kenapa kok kita perlu vaksinasi BCG? Karena orang yang meninggal karena BCG, TBC itu di Indonesia banyak sekali. Anak-anak kekurangan gizi salah satu penyebab utamanya karena ketularan TBC. Kenapa imunisasi polio? Bisa dibayangkan tahun 60-an, 70-an banyak sekali orang yang sakit polio dan kita masih melihat kakinya pada layu seperti itu. Makanya ada virus polio itu yang kemudian dilemahkan, disuntikkan atau kemudian ditelankan seperti itu. Ditelan lewat usus, dia bisa diserap juga seperti itu. Sehingga sama saja. Dok, jadi kalau berdasarkan pengalaman sebenarnya kan nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Cuma yang jadi masalah kita ini nanti kan begitu besarnya. Kalau biasanya kan tidak semua penduduk ini akan vaksin. Kalau kali ini kan semua membutuhkan itu. Itu nanti prakteknya seperti apa? Kesibukannya seperti apa kira-kira? Ya, mungkin bagi generasi yang tidak lahir sebelum 70 tidak tahu. Dulu kita pernah mengalami sama orang se-Indonesia dicacari semua. Sampai sininya pada semua belong-belong semua kan gitu kan? Ya. Saya karena itu ya, karena itu cacar punah di muka bumi ini. Sekarang virus cacar hanya ada di laboratorium yang betul-betul sangat sekrit sekali. Ya, kalau itu lepas bahaya.
Karena orang-orang yang umurnya muda-muda ini akan sangat rentan, ya. Kita pernah mengalaminya seperti itu. Nah, non tadi gimana? Ya, artinya kan ini massal sekali. Iya, tentu saja ada manajemennya. Dan manajemen itu sebenarnya tidak terlalu sulit. Sama seperti kalau kita di puskesmas, kita kan anak-anak di imunisasi di posyandu. Cuma problemnya dalam konteks COVID ini berbeda dengan konteks penyakit-penyakit seperti itu, sehingga manajemennya berbeda, di mana jangan sampai vaksinasi itu menimbulkan kerumunan orang. Makanya pemerintah kita sudah menyediakan suatu strategi, termasuk strategi yang dibikin, bahkan kemarin kita sempat rapat dengan Dinas Kesehatan, orang yang akan divaksin itu sudah didata. Nama-namanya, apalagi kita sekarang punya NID, nomor induk kependudukan, ya kan? Orang misalnya dimudahkan, kita blok di mana dulu, diundang. Jam sekian sampai jam sekian, orang 20 ini dilayani dulu. Sehingga orang itu nanti betul-betul tidak datang bersama-sama. Itu sudah diatur sedemikian rupa, harapannya secara aturan itu sudah bagus. Tapi harapannya jangan sampai nanti dapat undangan pokoknya dino iki kan gitu. Padahal itu ada jamnya. Yang ini yang harus dipahami oleh semuanya. Ya, Dok, ini kan apa mengenai prioritas tenaga kesehatan dan sebagainya itu saya kira nggak ada masalah. Tapi yang masih menjadi kontroversi itu kan perbedaan antara pernyataan Presiden yang ingin semua dibebaskan dari biaya, berarti untuk semua penduduk. Tapi kan ada juga yang mengatakan bahwa anak-anak sampai 18 tahun tidak vaksin, orang-orang tua 59 ke atas tidak divaksin. Nah itu seperti apa itu kontroversi ini? Jadi sebenarnya ada dua hal yang berbeda. Pertama dari sisi Presiden, di mana beliau ini yang bertanggung jawab mengeluarkan dana itu, maka betul secara politis untuk membuat semua rakyat ayem, makanya beliau sudah bijaksana mengatakan, rakyat itu kalau diminta uangnya memang sulit, apalagi zaman sekarang, ya kan? Makanya beliau matur itu semua bebas, kita udah ayem. Cuma bebasnya kapan? Karena tahun ini kita cuma ada 10 juta, misalnya ya. Tahun depan 10 juta. Makanya kadang-kadang mungkin antriannya seperti kita yang biasa ini ya harus siap kita antri tahun 2023 kan gitu. Tetapi nanti akan dibentuk bagaimana manajemennya. Kalau memang orang itu tidak ingin antri, nanti entah kalau supply itu sudah memungkinkan, mungkin swasta bisa melayani dan sebagainya. Saya kira itu bisa ada cara-cara yang berkeadilan. Adil itu tidak harus sama, tetapi sesuai dengan aksesnya masing-masing seperti itu. Tetapi pemerintah menjamin adil dalam konteks aksesnya. Jadi kalau yang tidak sabar tidak usah menunggu jatah pemerintah, tapi bisa mengadakan secara mandiri, gitu Dok kira-kira ya? Bisa. Singapura bulan Februari sudah bisa membuat vaksinasi di lapangan terbang. Jadi kalau orang Indonesia nggak sabar, datang aja ke Singapura, ke lapangan terbang, suntik, pulang lagi. Bisa. Nah, cuma masalahnya itu pun bisa dilakukan di Indonesia, cuma supply vaksinnya bagaimana? Karena semua produsen vaksin ini, vaksinnya sudah habis di-booking oleh orang. Makanya ini bagaimana entah seperti itu. Baik Dok, terakhir mungkin Dr. Budi Laksono ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat untuk tadi sosialisasi mengenai vaksin ini. Siap. Jadi begini, memang vaksin ini akan memperbaiki psikologi kita dalam bekerja dan sebagainya. Tetapi sebenarnya kuncinya utama adalah kita mencegah ketularan. Namanya primary prevention-nya yang bisa kita lakukan adalah tadi menjaga jarak kita dengan orang lain supaya tidak menghirup aerosol yang sama. Masker, ya, kemudian cuci tangan. Itu adalah yang paling vital, bahkan bisa melebihi vaksin. Oleh karena itulah kita harus melakukan itu sampai kita betul-betul oleh Tuhan dikatakan tidak terkena.
seperti itu. Vaksin pun tidak menjamin dia tidak terkena, ya kan? Seperti itu. Makanya pastikan bahwa kita harus berperilaku disiplin 3M secara kontinu, disiplin terus-menerus, every time, everywhere. Ya, siapa saja. Ya. Baik, terima kasih Dr. Budi Laksono, dokter pejuang ya, dan relawan penegak disiplin terutama di masalah pandemi COVID ini. Selamat bertugas, selamat berjuang, mudah-mudahan sehat terus Dok, lancar. Amin, amin, amin. Panggilnya. Ya. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.